Benarkah Bansos PKH dan BPNT dan Bansos lainnya gagal cair di bulan ini karena hal ini? Berita hari ini yang lagi trending mengenai Bansos PKH dan BPNT dan Bansos dari Kementerian Sosial lainnya mengalami keterlambatan karena adanya pemblokiran oleh Kementerian Keuangan. Apakah ada relevansinya? Simak informasinya hingga tuntas agar teman-teman tidak gagal paham dan gagal persepsi mengenai informasi bantuan sosial. Dan bagi teman-teman agar bisa mendapatkan berita aktual, pastikan telah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis dari channel Info Bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pencairan bantuan sosial ada keterlambatan. Nah, ini tanda tanya ya teman-teman. Bagi yang ingin berkomentar, silahkan langsung diketikkan pada kolom komentar di bawah video agar pemirsa bisa saling memberikan pendapat maupun pandangan seputar pencairan bantuan sosial serta harapan-harapan teman-teman semua mengenai bantuan sosial dari pemerintah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut ada anggaran Kementerian Sosial yang diblokir Kementerian Keuangan. Adapun jumlahnya mencapai 412,08 miliar. Apakah ada hubungannya dengan keterlambatan pencairan bansos ini? Anggaran 2023 ini turun sekitar 300 miliar. Nah, kemudian ini diblokir 412 miliar sendiri. Sudah diblokir di awal. Katanya dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu 8 Februari 2023. Padahal menurutnya, dana yang diblokir termasuk bantuan sosial atau bansos. Menurut Risma, jika anggaran sudah disetujui DPR, mestinya pihaknya bisa langsung menggunakannya. Ia pun mengaku sudah bersurat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saya sudah sampaikan ke Ibu Menteri Keuangan, Bu, kalau sudah disetujui DPR kan mestinya kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh Pak, kita blokir 400 miliar ini. Lanjutnya, Ibu Risma curhat ke DPR dana bansos buat korban kanjuruhan kurang. Namun, menurut Risma, hingga sekarang dana yang diblokir itu masih belum dibuka. Ia pun mengeluhkan kondisi ini. Enggak ada Pak, kami macam-macam. Susah kami Pak, berat ini. Ini kalau buka blokir, rapat itu harus terus sampai jam 2 malam. Tiap hari buka blokir, berat benar tuturnya. Risma mencontohkan dana pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA misalnya, yang baru dibuka Oktober 2022 dengan waktu yang terbatas. Hal ini membuat realisasinya menjadi rendah. Ibu Menteri Sosial mengungkapkan sebagaimana penjelasannya pada Komisi 8 DPR RI. Jadi karena itu kami minta dari awal untuk bisa dibuka di awal karena berat. Yang pertama, kalau waktunya mendesak, petugas kita juga terbatas. Sehingga pena ini sangat rendah realisasinya, padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi, ujarnya. Nah teman-teman, mari kita simak penjelasan Menteri Sosial pada saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI yang disiarkan langsung dari kanal YouTube DPR RI hari ini, 8 Februari 2023. Kemudian itu karena memang baru dibuka blokirnya itu bulan apa ya? 5 Oktober. 5 Oktober. Jadi kami pun kesulitan Mbak, udah kita coba lembur sampai pagi-pagi kita kesulitan. Jadi itu Rutilahu juga demikian. Rutilahu itu bulan apa ya? Baru dibuka blokir. Bulan November. Jadi karena itu kami terus terang juga kesulitan. Kalau semua ditarik belakang, kami juga kesulitan untuk waktunya. Jadi karena itu sekarang ini kami minta dari awal untuk kami bisa dibuka di awal Pak, karena berat untuk kita juga. Yang pertama juga kalau waktunya mendesak itu petugas kita juga terbatas. Sehingga kenapa kemudian pena ini sangat rendah, padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi. Tapi karena waktunya mepet sehingga
kita realisasinya sangat rendah sekali. Itu. Nah, kemudian jadi permasalahan utama itu, Pak. Jadi buka diblokir itu Rutilahu itu baru buka bulan November, yang Pena itu baru Oktober, terus apa lagi ya yang kemarin? Permakanan. Oh iya, itu juga baru bulan November akhir ya, November akhir. Jadi karena itu kenapa kemudian kami sangat kesulitan, karena kalau sudah mepet ini kan waktunya juga kami berat gitu untuk untuk melakukan itu. Jadi kalau mohon bisa dibantu Komisi 8 untuk kami bisa blokir itu di awal bisa dibuka gitu, Pak. Ini sekarang kita lagi berjuang. Ini terus kita rapat dengan Bappenas dan Keuangan supaya di awal itu bisa diblokir. Blokirnya bisa dibuka. Ya bisa. Kemudian jadi gini Bapak, ya anggaran kita tuh turun, Pak. Tadi kalau Bapak yang 2023, jadi tadi apalagi untuk nambah dana dekon nggak cukup Pak untuk itu. Nggak mungkin kami ngasih dana dekon karena tahun ini malah turun 2023 78 triliun. Yang awal itu yang biasanya 78,3. biasanya 8,3 sekarang 78,1. Jadi yang dulu tahun 2022 itu 78,3. 2023 turun. 2023 turun, Pak. 78,1. Jadi turun. Jadi bukan sama aja gitu, mungkin kita masih bisa napas. Jadi ini anggaran bencana yang turun, Pak. Kemudian termasuk PSKBS tadi Pak Bu, ini buat ditambah satu lokasi. Saya ngomong ini kemarin minus Pak untuk untuk bencana di Malang itu Pak Kanjuruhan nggak ada duitnya, jadi kami minta dari dana hibah. Kemudian yang berikutnya penyaluran bansos satu pintu, Pak. Kami bukan tidak mau, bukan tidak bisa, Pak. Karena sebetulnya kalau penyaluran itu bantuan sosial ini nggak pernah sampai 99% itu nggak pernah, Pak. Kita bisa lakukan itu. Sebetulnya nggak terlalu sulit. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini melaporkan permasalahan anggaran Kementerian Sosial atau Kemensos untuk 2023 masih diblokir pihak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu sebesar 412 miliar. Dia menyebut Kementerian Sosial memiliki anggaran sebesar 78,1 triliun yang akan dikelola di tahun 2023. Risma mengaku berat dengan mekanisme pemblokiran, padahal perlu mempersiapkan dengan maksimal. Ia menuturkan seharusnya anggaran yang sudah disetujui DPR langsung bisa dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Saya sudah sampaikan ke Bu Menteri Keuangan, Bu, kalau sudah disetujui DPR, mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh, kami diblokir 400 miliar ini, kata dia. Risma menuturkan saat dana dibuka oleh Kementerian Keuangan, pihaknya harus mengadakan rapat untuk membahasnya. Ia mengatakan pembahasan itu cukup lama lantaran perlu ketelitian. Nah, untuk diketahui, Kementerian Sosial memiliki anggaran sebesar 78,1 triliun yang akan dikelola pada tahun 2023. Sekitar 412 miliar diantaranya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Nah, teman-teman, apakah ada relevansinya dengan keterlambatan bansos reguler Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT, dan lain-lain? Ya, kita berharap saja yang terbaik agar semua anggaran yang telah disetujui dapat direalisasikan. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya informasikan pada kesempatan kali ini. Like dan share ke media sosial teman-teman jika bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.